bikin layout di website ini, kemudian kita langsung aplikasikan ke tank yang sesungguhnya. Sebelum itu kita intro dulu. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Seperti yang kalian lihat di awal video tadi, kita ada sedikit nyontohin ngebikin layout menggunakan sebuah aplikasi ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Aku mau jelasin tank yang bakalan aku setting dulu. Nah di sini aku ada tank menggunakan subfilter belakang. Sebenarnya ini subfilter belakang, cuman karena catnya mengelupas, ini tank udah lama banget. Kemarin tukaran sama temen ya, dia nambah. Nah yang ini aku bawa dan mau aku setting. Ini pakai subfilter lubang 3. Input di sini, masuk ke sini lewat bawah masuk, terus keluar di sini disedot mesin, keluar lewat sini. Nah rencana ini mau aku skotlet hitam. Nah biasanya ketika aku menyiapkan filter di bagian sam yang tengah itu khusus rumah bakterinya ya, karena di sini seharusnya itu kosong. Cuman biasanya aku tetap kuisi media biologis juga di tengah, media biologis di bagian power head baru kosong. Nah di lapisan pertama di bawah di bagian kanan ini kan tempat air masuk ke sini ya, biar bisa masuk ke bagian yang power head itu diganjal dulu menggunakan biofoam. Kenapa diberi biofoam lebih dulu? Biar si batu apung ataupun media biologis yang kita pakai itu kan ukurannya kecil-kecil, takutnya dia masuk ke dalam si lubangnya itu ntar malah bikin mampet, jadi ngerepotin kita di kemudian hari. Jadi lebih baik dipakein biofoam terlebih dahulu. Nah kalau biofoam udah terpasang di bagian bawah, tinggal kita masukkan media biologisnya. Seperti biasa, media biologis yang aku pakai cuman batu apung ya. Seperti biasa di lubang pertama tempat air masuk aku tetap pakein biofoam ya. Tetap pakein media biologis maksudku. Jadi di bagian bawah wajib dikasih biofoam dulu biar si rumah bakterinya nggak jeblos ke dalam lubang tempat air bakalan meneruskan ke lubang berikutnya. Kalau sudah, bisa kalian tutupi dengan biofoam lagi. Kalau di awal setting aku sarankan kalian pakai Dacron, kurang lebih seminggu 2 minggu Dacronnya keluarin aja. Pakai biofoam sama media biologis saja itu udah cukup banget buat menjernihkan air kalian. Nah untuk filtrasi udah selesai aku install. Sebelumnya lubang buat air masuk itu ada 2, cuman aku tutup 1. Kenapa? Aku ingin arus yang masuk ke dalam sam bagian belakang yang pertama ini lebih deras ya, jadi sekalian jadi skimmer buat permukaan air. Nah sekarang aku mau coba kuras sekalian bersihin kotoran yang ada di bawah.
kita mau coba mulai setting. Tapi nanti ketika air sudah dikuras, aku mau coba putar dulu ini tank biar sump belakangnya bisa kelihatan dan kalian bisa mencontoh apa yang aku lakuin. Kita langsung kuras saja airnya. Nah, penampakan sump filter yang aku pakai, media biologis di bagian bawah, media mekanis biofoam. Taruh dulu. Nah, ini sama dengan di sini juga, di bagian bawah aku kasih ya, kecuali yang di keluaran, karena yang di keluaran nggak ada lubang lagi, cuma di bagian atas air jatuh kemudian disedot dengan power head, keluarkan. Jadi air masuk ke sini, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas lagi, baru turun lagi. Media mekanis, rumah bakteri, media mekanis lagi, rumah bakteri, media mekanis lagi. Ini yang aku pakai. Nah, kenapa aku pakaikan ini? Karena Dacron aku kehabisan. Biasanya cuman aku pakai 2-3 hari udah aku lepas sih, karena cuman buat menyerap debris yang kecil-kecil aja ya. Sesudah itu aku cuman ngandelin biofoam aja, pasti tetap bening kok, karena yang berfungsi buat menjernihkan air itu bukanlah media mekanisnya itu sendiri, tapi si media biologis ataupun bakteri baik yang bekerja buat mengurai kotoran-kotoran toksik ya, yang nggak baik buat aquascape tersebut. Nah, kita langsung aja menyiapkan substrat dulu. Nah, sambil HP iPhone di cas, ini aku mau nyuci substrat bekas ya. Ini substrat soilnya itu bekas soil Evolution dari One Reset. Kita cuci bersih dulu karena pasti kecampur dengan amoniak dan pupuk dasar. Bilas pakai air mengalir ya, usahakan bersih. Nah, media bakteri atau rumah bakterinya tuh kalau bisa dipisahin aja. Kalau nggak mau repot misahin ya pakai jaring lah ya, nanti soilnya jatuh, rumah bakterinya bertahan di jaring tersebut. Aku mau cuci dulu. Nah, sekarang kita mau mulai masukkan substrat. Di sini substrat yang aku pakai rumah bakterinya pakai punya One Reset. Ini base one ya, pakai punya One Reset. Terus pupuk dasar juga pakai punya One Reset. Nah, soilnya aku pakai soil bekas One Reset yang udah aku cuci bersih ya. Ini kecampur sama rumah bakteri juga. Nah, kenapa aku pakai? Karena kehabisan soil. Jadi nanti susunan pertama rumah bakteri dulu, kemudian bakteri starter One Reset, pupuk dasar, soil bekas. Nah, di atasnya nanti itu aku tumpuk silika coklat yang biasa aku pakai, biar si pumisnya nggak ke permukaan ya, nanti tampilannya jelek. Kita langsung aja masukin substratnya. Nah, ini aku nggak video detail, ini aku time lapse saja videonya, nanti aku jelasin ketika time lapse nya sambil berjalan. Seperti biasa, lapisan pertama itu rumah bakteri, kemudian bakteri starter, baru pupuk dasar, terus sesudah itu aku masukin soil bekas, kemudian baru aku masukin silika coklat ya buat menutupi si soil bekasnya tadi. Kemudian ratakan. Oh ya, substrat aku bikin meninggi ke belakang sesuai layout yang aku gambar di Scape It. Setelah ini kita kasih penjelasan yang Scape It-nya ya. Nah, seperti video penjelasanku tentang bikin layout di Scape It itu kurang lebih kayak gini ya. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di aku tampilin di layar aja. Nah, kalian bisa langsung buka websitenya si Scape It ya. Ntar link aku tulis di deskripsi. Nah, di website ini kita kebantu banget buat ngebikin layout yang mungkin keluar di kepala kita. Jadi simpan dulu layoutnya, kalian bikin semenarik mungkin. Nanti siapa tahu ada rezeki kalian bisa setting di tank kalian. Nah, kalau aku sendiri di sini aku bikin full stem plan aja ya. Cuman dengan kategori yang ya medium ke high lah ya. Seperti yang kalian lihat di awal, tadi aku sudah liatin contoh gambarnya. Layoutnya ini aku bikin di Scape It ya, seperti yang kalian lihat sekarang, dan aku terapkan, aku aplikasikan langsung ke dalam tank.
Nah, dari hasil akhir settingan di Scape It ini, aku mirror ya biar sesuai dengan posisi tankku yang mau aku setting tadi. Jadi tinggal aku mirror, aku sesuaikan jenis tanamannya dengan yang aku punya, karena di Scape It sendiri tanamannya belum terlalu lengkap ya, mungkin belum diupdate, tapi kalian sudah bisa bereksperimen dengan kreasi kalian di Scape It sendiri. Kita lanjut ke jenis tanaman yang aku pakai. Nah, tanaman yang aku pakai di sini kalian nggak perlu mencontoh ini. Nanti aku juga kasih list jenis tanaman yang nggak perlu pakai CO2, tapi dengan layout yang bakal kita bikin di sini juga bisa menggunakan tanaman tersebut. Nanti aku kasih listnya. Nah, di sini aku pakai tanaman Rotala HRA, terus pakai Polygonum Sao Paulo ya. Terus ada Bacopa Caroliana, Rotala SP Green buat gradasi, terus Ludwigia palustris atau Ludwigia SP Red Mini. Nah, ini rencana aku seling-selingin warnanya, jadi merah hijau. Kita langsung aja ke proses planting sesuai layout yang digambar di Scape It tadi. Nah, planting udah selesai. Di sini aku mau ngejelasin jenis tanaman yang aku pakai di tank ini ya. Di bagian belakang itu Rotala SP Green, terus di depannya Rotala HRA, depannya lagi itu Bacopa Caroliana yang gampang aja. Yang di bagian sini itu Polygonum Sao Paulo. Terus di depannya Ludwigia palustris atau yang biasa disebut Ludwigia SP Red Mini ya. Nah, ya seperti yang di Scape It itu di bagian depan sini aku pakein karpet Helantium Tenellum Red atau yang biasa disebut di sini Tenellus, cuman ini yang bisa merah ya kalau terkena high light. Nah, di bagian sini karpetnya aku pakai yang Hairgrass Japan aja biar gampang. Sama seperti yang di Scape It, ada aku kasih Nymphaea Lotus ya atau Tiger Lotus biasa dibilang. Cuman yang punyaku ini jenisnya itu yang Zankerry. Dia tumbuhnya nggak bisa terlalu tinggi. Dia cuman mungkin ya sebatas inilah tingginya. Terus di situ juga ada aku sempilin bocilan Anubias pinto, Anubias nana pinto. Itu ada sekitar 7 tunas, karena ada satu rhizome itu ada yang 4 tunas tapi masih bocilan. Di belakangnya juga ada aku taruh sedikit Hygrophila pinnatifida buat ngehalangin si Bacopa nanti. Nah, di tank ini rencananya itu aku pakein CO2 DIY. Videonya sesudah video ini tayang, keesokan harinya video yang bikin CO2 DIY versi aku yang menurut aku gampang. Sistemnya mirip-mirip sama yang botol terbalik, cuman ini yang dulu aku pakai sesudah botol terbalik ya. Jadi mungkin video ini sampai sini dulu. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next update. Ini layout yang kita buat dan ini sesudah kita tanam. Terima kasih buat yang udah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Terus share, siapa tahu juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jangan lupa juga buat tonton video-video yang lain, siapa tahu juga bisa membantu kalian dalam beraquascaping ria.